Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis resiko keuangan pada perusahaan PT Sido Muncul. Namun sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sofia Margareta, lalu ada rekan saya bernama Beatrix Lydia Marbun, dan rekan saya bernama Muhammad Rizik. Yang pertama di sini ada about our PT Sido Muncul. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul TBK adalah perusahaan jamu tradisional dan farmasi dengan menggunakan mesin-mesin mutakhir. Berawal pada tahun 1940 di Yogyakarta dan dikelola oleh Nyonya Rahmat Sulistyo. Sido Muncul yang semula berupa industri rumahan ini secara perlahan berkembang menjadi perusahaan besar dan terkenal seperti sekarang ini. Pada tahun 1951, Sido Muncul mulai berdiri. Pada tahun 1970 dibentuk Persekutuan Komanditer dengan nama CV Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Dan kemudian pada tahun 1975 diubah menjadi perseroan terbatas hingga saat ini. Selanjutnya di sini ada company profile, yaitu jenisnya adalah perseroan terbatas atau terbuka. Kode emiten yaitu IDX SIDO, industri jamu, didirikan pada tahun 1951 di Yogyakarta. Pendirinya adalah Rachma Soelistyo. Kantor pusatnya ada di Tentrem Hotel Semarang, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Tokoh kuncinya ada David Hidayat sebagai Presiden Direktur dan Sofian Hidayat sebagai Kepala Komisaris. Untuk produknya ada jamu, minuman kesehatan, suplemen, permen merek sudah muncul. Pendapatannya kenaikan sebesar 3,3 triliun pada tahun 2020. Lalu untuk laba operasinya kenaikan sebesar 1,2 triliun pada tahun 2020. Total asetnya kenaikan sebesar 3,8 triliun pada tahun 2020. Total ekuitasnya kenaikan sebesar 3,2 triliun pada tahun 2020. Pemiliknya adalah keluarga Hidayat, keturunan Rahmat Soelistyo melalui Hotel Candi Baru. Untuk karyawannya sebanyak 4.500 karyawan pada tahun 2020. Anak usahanya ada PT Berliko Mulia Pharma, PT Semara Herbal Indoplan, dan PT Muncul Mekar. Lalu di sini ada situs webnya https://www.sidomuncul.id. Selanjutnya di sini ada balance sheet. Semakin tahun total aset semakin berkurang dan bisa dilihat pada tabel aset paling tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 4 miliar 81.442.000. Untuk total liabilitas dan ekuitas tertinggi pada tahun 2022 sebesar 4 miliar 81.442.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Beatrix Lydia. Kemudian untuk financial statement, semakin tahun total pendapatan itu semakin berkurang. Dan bisa dilihat pada tabel, pendapatan paling tertinggi yaitu pada tahun 2021, yaitu sebesar 4 miliar 20.980.000. Untuk kas awal tahun terbanyak pada tahun 2022 dan kas akhir tahun terbanyak pada tahun 2021. Di sini ada financial ratio. Utang ekuitas tertinggi pada tahun 2023 sebanyak 702.400.000 rupiah dan paling terendah itu pada tahun 2021. Kemudian untuk EBITDA di sini terlihat penjualan bersih terbanyak pada tahun 2021 sebanyak 4 miliar 20.980.000 dan terendah pada tahun 2023 sebanyak 3 miliar 565.930.000. Di sini ada stakeholder equity. Bisa dilihat di sini ada pemegang saham yaitu PT Hotel Candi Baru dan Concern dan Investment itu pada dengan jumlah 23 miliar 280.282.442. Kemudian untuk jumlah pemegang saham perseroan berdasarkan klarifikasi
lokal dan asing, bisa dilihat di sini, dengan totalnya itu 27.266.364.080 dengan, presentasi kepemilikan yaitu sebesar 90,99%. Kemudian ini di sini ada pemodal asing, dengan total itu, jumlah saham sebesar 30 miliar dengan presentasi, pemilikan itu sebanyak 100%. Bisa di-next. Selanjutnya dilanjutkan oleh Selanjutnya yaitu cara menghitung saham. Yang pertama, kita mencari ADJ Close JKSE itu ada di Finance Yahoo, dan ADJ Close Sido itu ada di Yahoo Finance juga. Yang pertama yaitu ketahui jumlah ekuitas pemegang saham biasa. Lalu yang kedua kemudian kurangi jumlah tersebut dengan ekuitas investor saham lainnya. Terus yang ketiga itu, yang terakhir ada setelah itu hasilnya dibagi dengan rata-rata jumlah seluruh saham biasanya yang beredar. Next. Untuk mencari beta Sido muncul yaitu untuk menghitung koefisien beta selama periode tertentu. Koefisien beta memerlukan rangkaian histori harga saham perusahaan yang dianalisis. Dalam contoh historis ini, harga saham Sido muncul digunakan dari tahun 2021 hingga 2023. Next. Selanjutnya yaitu ada risk matrix Sido muncul. Yang pertama ada low, medium, dan high, very high. Next. Untuk low yaitu ada 6 kategori. Yang pertama ada perubahan referensi konsumen, kedua yaitu ada risiko transportasi, ketiga ada kepuasan pelanggan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada medium, pertama ada persaingan pasar, kerusakan fasilitas produksi, perubahan regulasi lingkungan, dan lainnya. Yang lanjutnya yaitu ada high. Yang pertama ada pemogokan tenaga kerja, kegagalan kampanye pemasaran, kualitas produk yang menurun, dan seterusnya. Selanjutnya itu ada very high, ada kebijakan pemerintah, fluktuasi harga bahan baku, penurunan permintaan produk. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.